Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita lebih lagi, kita mau sama-sama menundukkan hati kita, merenungkan sedikit dari firman Tuhan, sehingga biarlah firman Tuhan yang kita terima ini boleh menjadi tuntunan arah atau kompas untuk kita melakukan aktivitas kita, sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapannya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur buat anugerah nafas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang baru, bahkan apapun yang di depan kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang telah menebus kami Tuhan dari hidup yang fana, hidup yang hampa. Kami semua yang ada di room Zoom ini, kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kiranya boleh Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kami diperbaharui hari lepas hari. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, layakkan kami ya Tuhan, untuk kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan jaringan internet, seluruh device yang kami pakai, biarlah dengan campur tangan-Mu segala serangan dari si jahat yang ingin menggagalkan kebenaran firman-Mu ini disampaikan, kami tolak di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Kemal yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Biarlah hikmat, pengertian ilahi akan kekekalan yang akan kami terima Tuhan. Kau berkati juga Ibu Ira yang akan Kau pakai Tuhan untuk membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berikan hati seorang murid. Kami mau fokus berapa menit ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu tidak berlalu dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi dia bisa tertanam, berakar dengan kuat, bahkan bisa berbuah Tuhan. Dan bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami memberikan buah yang manis Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami mau dedikasikan waktu dan hidup kami hanya untuk dipakai kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pujian sebelum kita masuk pada firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pastor Kemal.
yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Baik, kita akan masuk pada sharing firman Tuhan. Kami persilakan Pastor Kemal. Selamat pagi. Selamat pagi, sebentar lagi kita akan dengarkan renungan harian hari ini, morning devotion. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Kami telah mendengar tadi pagi kesaksian dari Mami Tina. Kami percaya Tuhan, akan ada kesaksian-kesaksian yang lain Tuhan. Kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu yang setiap hari kami dengar bukan hanya sampai di telinga kami Tuhan, tetapi masuk di dalam hati kami Tuhan.
Sehingga apapun yang kami akan lakukan, kami teringat akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bekerja dalam setiap lini kehidupan kami, Tuhan. Kami selalu diisi oleh firman Tuhan. Dan ketika kami bertemu orang, berkata-kata dengan siapapun, firman itu mengalir dengan sendirinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau berbicara. Biarkan Engkau mendiamkan suara-suara lain di dalam kehidupan kami. Hanya suara Yesus saja yang terdengar, Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan bukan karena hebat kami, Tuhan, tetapi karena Engkau, Tuhan. Engkau adalah Allah yang memberi kami kemampuan untuk mengerti dan bisa menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara pada hati kami masing-masing. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom, Pagi, selamat Pastor. pagi. Pagi semua. Yang bisa nyalain kamera, kita nyalain kamera. Yang tidak bisa, ya biarlah kita ngaca sendiri-sendiri di rumah. Amin. Ya. Hari ini firman Tuhan Roma 8 ayat 12. Satu ayat saja, tetapi ini akan menjadi kekuatan. Kita kadang-kadang kita hafal Roma 8 ayat 28, kita hafal 29, 30, tetapi hari ini kita mundur ya. Ayat awal yaitu Roma 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Saya ulangi, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Demikian firman Tuhan. Ya, kita kata-kata yang menarik di sini adalah jadi. Kalimat pertama itu mulai dari kata jadi. Ya. Itu adalah kalimat sambung, berarti ada hubungan sama ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi ketika kita melihat ayat itu, kita harus runut ke belakang ya. Runut ke belakang ya. Jadi di situ dikatakan jadi. Terus yang kedua adalah berhutang. Kita akan membahas bagaimana hutang. Apakah dengan kita berhenti berhutang, kita sudah nggak melakukan hutang, kita bertobat dari hutang, kita sudah disucikan dari hutang itu? Ada yang bisa jawab? Kita udah nggak berhutang nih, berhenti hutang, kita nggak melakukan hutang lagi, kita bertobat, kita nggak mau berhutang lagi. Apakah hutang itu selesai? Atau apakah kita sudah bersih dari dosa hutang itu? Ada bisa jawab? Sudah atau belum? Kita berhenti berhutang. Udah nggak berhutang lagi. Pokoknya saya bertobat. Saya nggak mau berhutang lagi kepada siapapun. Hari ini saya mau hidup suci. Saya tidak mau berhutang lagi. Apakah kita sudah selesai dalam masalah hutang itu? Belum. Belum. Ada jawaban yang lain nggak selain belum? Atau ada yang bilang sudah? Tadi Bu Ira kayaknya mau ngomong. Belum, Mami Pak. Tina gimana? Udah? Belum, Belum ya? belum. Mesti jawab yang pasti. Ya. Saya kasih contoh ya. Saya utang sama Ibu Ira. Jadi hari ini saya utang sama Ibu Ira 1 juta. Minggu depan saya utang lagi. Bulan depan, sebulan sekali. Ira memang baik banget gitu. Dia bilang, Kem kalau lu mau utang, kasih aja. Karena kan kita udah temen, kita udah bestie, udah lama. Minggu depan, utang lagi. 5 kali berturut-turut, Ira pikir, aduh ini udah 5 bulan berturut-turut saya hutang gitu. Karena ini teman lama, Ira begitu baik sama saya, jadi dia bilang, sudah nggak apa-apa Kem. Bulan depannya lagi, bulan ke-6, bulan ke-7, sampai bulan ke-10, kesabarannya Ira ini udah scam, udah setiap bulan nih. Apakah lo nggak kerja gitu? Wah, akhirnya saya sadar gitu. Oh iya, kenapa ya? Saya kan merugikan Ira. Ira harusnya dia bisa
melakukan apapun dengan dengan dia meminjamkan duit kepada saya, jadi dia nggak bisa melakukan lebih lagi gitu. Akhirnya saya juga bertobat, saya berhenti berhutang. Saya bilang mulai hari ini saya bicara sama Tuhan, Tuhan ampuni saya mulai sekarang saya bertobat gak berhutang lagi. Apakah dosa saya sudah dicucikan dari hutang? Ada yang bisa jawab? Belum. 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 Jadi harusnya bagaimana? Bereskan dulu. Bayar. Hutang, dengan kita berhenti berhutang bukan berarti kita selesai berhutang. Bereskan. Jadi kita bereskan dulu, bayar dulu hutangnya. Ya, setuju ya. Jadi ini kalimat yang memang ketika saya baca renungan hari ini saya mesti baca berkali-kali. Nanti saudara akan kelihatan bingung juga. Cuman saya kasih ilustrasi. Hutang adalah hal sendiri, hutang adalah dosa, ya. Dosa gitu. Kita harus bertobat dari hutang. Tetapi ada konsekuensinya dari dosa. Kita akan dijerumuskan ke dalam dosa ketika kita nggak menyelesaikan dosa itu kepada Tuhan. Tetapi di lain pihak kita harus bayar hutang itu, gitu. Ya, setuju ya? Beberapa hari lalu kita belajar mengenai khotbah di bukit ya, part ke-7, bagaimana orang sebagai anak-anak Allah, kita semua adalah anak-anak Allah. Di situ dikatakan part ke-7 khotbah di bukit, di situ dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena apa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ketika kita pembawa damai, kita adalah anak-anak Allah ya. Kemarin ada dua hal yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Yang pertama yaitu di dalam Alkitab, ketika kita percaya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan, saat itu juga kita jadi anak-anak Allah. Kita mengaku bahwa kita ini orang berdosa. Kita menerima Dia, kita mengundang Dia, ada Roh Kudus dalam hati. Saat itu juga kita akan menjadi orang anak-anak Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita membawa damai. Pembawa damai. Tadi kesaksiannya Mami Tina, membawa damai sejahtera, ya bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan. Ya, itu kita adalah esensi kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kita menyampaikan kabar baik. Kita bukan membawa percekcokan lah, begini-beginilah, enggak gitu. Kan Mami Tina ketika dia sampai ketemu sama saudara-saudaranya, dia ada sukacita, ada damai sejahtera ketika saat itu juga firman Tuhan keluar. Ya, akhirnya dia bilang apa? Kalau nggak terima Yesus, you akan masuk neraka gitu. Hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itu secara otomatis ya. Kalau kita lihat dari konteks ini sebagai hidup, jadi konteks ayat 8, Roma 8 ayat 1 sampai 11, itu konteksnya adalah hidup oleh roh. Di mana di situ mewakili mengandung sebuah kewajiban besar, kita harus hidup oleh roh ya. Hidup oleh di mana dikatakan di situ kan ada karena itu kalau dalam terjemahan lain, tapi dalam TB di situ jadi, kalau dalam kalimat pertama jadi, saudara-saudara, ada kalimat jadi di situ. Jadi karena itu dalam bahasa asli araon itu tersirat sebuah bahwa poin secara teologis ayat 1 sampai ayat 11 bukan sekedar konsep abstrak yang tidak dimengerti atau maupun secara teoritis, nggak ada hubungan apa-apa, enggak gitu. Sebagai orang Kristen, bahwa orang yang hidup di dalam roh, yaitu kita sebagai anak-anak Allah, sesuai dengan Matius 5 ayat 9, kita adalah anak-anak Allah. Ada bukan hanya teori, kita sebagai anak-anak Allah, oh iya, sebagai teori. Atau sesuatu yang nggak kelihatan ya sebagai anak-anak Allah. Itu mesti terrealisasi dalam kehidupan kita. Ya, ada konsekuensi dari setiap kebenaran doktrinal, ya. Kebenaran doktrinal bagaimana kita sebagai anak Allah. Konsekuensi ini bahkan bersifat mengikat sebagai anak Allah. Sebagaimana tersirat dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 8 Roma 8 bahasa
Roma 8 ayat 12 di situ ada kata yang kedua adalah berhutang. Yang pertama ada jadi, ada kata, kemudian ada kata berhutang. Berhutang dalam bahasa aslinya itu dikatakan opelete, opelete, opeletai gitu. Artinya apa? Opeletai itu adalah bagaimana berhutang juga, yaitu sebagai debitor, kita berhutang, debitor, atau orang yang berhutang, atau orang berdosa. Kalau dalam bahasa Aramnya di situ, orang-orang berdosa dikatakan juga epiletai, epiletai, gitu. Artinya apa? Pendosa juga itu adalah orang-orang yang berhutang sama, gitu. Dikatakan dalam bahasa 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 Greek ya, di mana itu adalah satu kata benda, normatif, maskulin dan plural buat semua banyak orang. Jadi orang-orang berhutang ini bukan singular tetapi plural, banyak. Jadi semua bagian kita adalah orang-orang berhutang ketika kita nggak menyelesaikan hutang kita kepada Tuhan. Ya, di dalam dosa sendiri tadi kan bicara mengenai di balik kita berhutang adalah dosa, tetapi di lain pihak ada kita harus membayar dosa kita. Kita harus dengan berhutang tadi kan bicara dengan tidak berhutang bukan berarti dosa kita tidak sudah terbayar, enggak gitu. Ya, sama seperti kan yang lagi marak di sini orang KPK yang mendapati orang yang korupsi ya. Sekarang sedang banyak saya udah lihat banyak di media gitu. Ada konsekuensinya yaitu hukuman penjara orang yang korupsi, kedapatan memakai uang negara segala macam. Mereka ada konsekuensinya yaitu hukuman penjara ya. Konsekuensinya hukuman penjara. Tetapi bukan itu saja, bukan setelah penjara ini selesai enggak, bukan itu saja, bukan hutang itu. Tapi ketika dia merugikan negara, ya ada penggantian lagi, ada denda yang dia harus bayar, gitu. Ada denda yang dia harus bayar. Kompensasinya dengan penambahan hukuman lagi. Jadi ada dua, bukan hanya hukuman utama, ya. Berhutang kepada siapa? Jadi di sini Paulus tidak secara langsung, secara eksplisit menyebutkan dia bahwa bukan kepada daging saja, dia bilang mengatakan itu supaya hidup menurut daging ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya ayat 12, berhutang kepada berubah. Ini analisa dalam konteks ini menunjukkan bahwa kita berhutang juga dalam konteks ini Roma 8 ini berhutang juga kepada roh ya. Ada kita berhutang kepada daging tetapi secara implisit ada roh juga. Daging biasanya dikontraskan dengan roh. Kita bisa lihat dari Roma 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 9 di situ kalau umpamanya kita mau baca ya. Jadi itu ada melibatkan roh juga karena kita bukan hanya ada daging tetapi di dalam Kristus kita ada roh. Sebagaimana hutang kepada daging membawa konsekuensi menurut daging di Roma 8 ayat 12. Dia bilang konsekuensi hutang kepada daging akan hidup menurut daging. Demikian pula hutang kepada roh. Itu Roma 8 ayat 13b. Hutang kepada roh berarti hidup kita berarti hidup oleh roh. Ya. Jadi selain ayat 1 sampai 11, Paulus di sini menjelaskan betapa pentingnya karya roh dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi di sini dibedakan antara daging sama roh. Antara ketika kita berhutang kepada Tuhan dengan dosa-dosa kita, kemudian kita harus aplikasi juga secara daging gitu dalam kehidupan orang Kristen ya. Dalam kehidupan orang ya ada karya roh di sini. Yang pertama di sini ada 3 poin yang menjelaskan dari ayat 1 sampai 11 ini bagaimana karya roh bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, karya roh itu memerdekakan kita dari hukum dosa. Ya, di ayat 2 kalau kita bisa lihat, ayat 2, ada yang bisa baca ayat 2, Roma 8 ayat 2, itu memerdekakan kita dari hukuman dosa. Baik. Itu adalah karya roh. Boleh? Roh yang memberikan hidup.
telah memerdekakan bangsa. Oh, Ya, ya. Kristus dan Ya. pendeta. Oke, makasih Mami. Roh itu yang memerdekakan kita dari hukuman maut. Ya. Kemudian poin kedua, roh ketika kita dimerdekakan, yang hal penting oleh karya roh, yaitu roh itu memberi arahan pikiran baru. Arahan pikiran, ada damai sejahtera ketika roh bekerja dalam kehidupan kita. Ayat 5-6 Mami boleh baca. Yang tadi ayat 2 ya. Memberi pikiran baru. Oke. Roh itu. Sekarang 5-8, Mam. 5-6. 5-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Ya. Amin. Ya. Jadi memberikan arahan pikiran yang baru di dalam roh. Ya. Poin kedua di sini karya roh itu adalah karya-karya roh, memberikan kita damai sejahtera. Ya. Ya. Poin ketiga itu akan membangkitkan tubuh kita oleh roh, akan membangkitkan kita. Ayat 11 boleh Mami baca. Ayat 11. Jadi karya roh adalah membangkitkan tubuh kita. Ayat 11. Dan jika roh dia atau Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Ya. Dalam kita. Amin. Amin. Terima kasih Mami. Jadi karya roh itu di dalam kehidupan kita, dia akan membangkitkan apa? Tubuh kita. Sebagaimana Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, roh kita juga akan dibangkitkan ya oleh roh itu. Ya, ayat 11 di situ. Jadi hutang kepada roh harus dibayar di dalam bentuk pembunuhan terhadap perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan kita harus kita matikan ya. Hidup menurut daging kita akan mati ya. Bentuk kekinian pada saat ini kata kerja mematikan itu adalah kalau di Roma 8 ada yang kata mematikan, Roma 8 ayat 13 tanataut. Itu mengindikasikan proses yang terus-menerus, bukan cuma satu kali. Kita harus mematikan keinginan daging kita yang secara terus-menerus, namanya kita masih menginjak dunia, menginjak tanah, ada keinginan daging yang terus harus kita matikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita adalah manusia roh, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, proses ini sering sekali berat memang, melelahkan dan panjang. Karena itu melalui proses demi proses. Tetapi kita tidak perlu cemas, karena kuncinya terletak pada pekerjaan roh itu sendiri. Oleh karena roh yang ada dalam kita itu lebih besar. Roh itu pneumati. Ya. Jadi ada roh, kuncinya terletak pada roh kita. Walaupun demikian bukan berarti kita hanya pasif saja membiarkan roh, enggak juga. Kemauan, kekuatan disediakan oleh roh, Filipi 2:13. Namun kita harus aktif mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itu adalah peperangan kita setiap hari. Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Yang bisa mematikan perbuatan daging adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi bagian kita harus proaktif, kita harus aktif, kita mesti ambil inisiatif, bukan hanya diam-diam saja gitu. Jadi renungan hari ini dengan gambaran ini kita bisa baca renungan hari ini sebentar lagi. Temanya adalah hutang berlipat ganda. Hutang bisa jadi berlipat ganda gitu. Karena apa? Ya, konteksnya hutang berlipat ganda renungan hari ini. Karena apa? Yaitu ada perbuatan daging, ada urusan dengan Tuhan. Ketika kita berhutang, kita urusan sama Tuhan. Itu adalah dosa. Tapi ada dosa juga yang harus dibayar. Jadi Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Saudara dan saya adalah orang berhutang. Kalau kita tidak menyelesaikan urusan kita dengan Tuhan, kita nggak dibersihkan, kita nggak bertobat, kita nggak lahir baru, itu urusannya bukan hanya perbuatan daging dengan berhenti, tetapi
urusan dengan Tuhan belum selesai juga. Kita baca renungan hari ini ya. Lagi pula, ketaatan kita tidak akan menebus kejahatan masa lalu. Dengan kita taat, kita tidak akan menebus kejahatan masa lalu, karena ketaatan adalah suatu utang. Ketaatan adalah utang yang dengan sendirinya harus dibayar. Ya, ketika kita taat, tetapi sebelumnya kita nggak taat. Ya, di sini utang yang harusnya kita bayar. Saya akan kasih lihat ya di Zoom ini nanti. Jadi semua bisa lihat renungan hari ini. Karena renungan hari ini kalau umpamanya kita baca sepintas, kita sulit untuk mengerti gitu. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan? Jadi hutang Clear. berlipat ganda. Kelihatan ya? Thank you. Oke. Jadi saya ulang, ketaatan tidak akan menebus kejahatan masa lalu, karena ketaatan adalah suatu hutang dengan sendirinya harus dibayar. Apa yang merupakan utang itu sendiri tidak dapat menjadi konsekuensi bagi yang lain. Jadi ada hutang, ada kewajiban, ada hutang kepada Tuhan, ada kewajiban yang harus dibayar. Yang disebut konsekuensi adalah sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori utang yang telah ada sebelumnya, yaitu itu yang tadi yang saya bilang dosa gitu. Melainkan muncul sebagai akibat dari kerugian atau kehilangan yang telah dialami. Jadi ada dosa yang harus dibayar, ada dosa kepada Tuhan ya. Karena ketaatan adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia. Sesuatu yang harus dilakukan manusia. Memang kita harus hidup taat, itu harus keharusan ya. Suatu yang harus dilakukan manusia jika tidak ada dosa. Ketika kita nggak ada dosa, oke, kita taat boleh. Dan oleh karena itu ketaatan tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Baik setelah berdosa maupun sebelumnya. Sebelumnya kan kita berusaha untuk taat, ya kan? Tetapi ketika kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, kita juga harus hidup taat gitu, sama gitu. Namun utang baru dapat dilunasi dengan membayar hutang yang lama. Jadi hutang hutang yang lama juga harus dibayar gitu. Makanya dia bilang dengan kita dengan kita tidak berhutang lagi bukan berarti hutang kita tidak selesai dibayar gitu. Harus dibayar. Misalkan seorang pria memberontak terhadap seorang raja yang telah memberinya hak atas sebidang tanah. Di situ dikatakan, apakah dengan pria ini udah membayar sewa akan memuaskan atau meredakan bagaimana kejahatan pemberontakannya? Ya kan, dia ada memberontak, tetapi dia akan ada melakukan pelanggaran tidak melakukan haknya sebagai sebidang tanah yang diberikan kepada ini. Maka di situ dikatakan ketaatan kepada hukum sepanjang hidup ini adalah utang ya yang kita miliki karena kita ini ciptaan. Jadi ketaatan itu adalah hutang karena kita ini diciptakan. Dan ini kaitannya dengan bagian hukum yang dapat dipahami serta dengan Allah sebagai penguasa yang memiliki kekuasaan tertinggi ya. Ketika hukum dia bilang ini adalah taat itu merupakan satu hukum. Kita harus taat kepada Tuhan ya. Tetapi hutang itu beda lagi. Nah, namun atas dosa muncul utang hukuman baru. Ketika ada dosa, utang hukuman baru yang harus ditanggung, dan hukuman sesuai hukum yang harus dilunasi, harus sesuai dengan ganjaran. Nah, ada ganjaran lagi di sini. Ketika dia ada ganjaran yang harus diselesaikan juga. Sebagaimana juga perintah hukum dilunasi dengan menaatinya dengan taat ya. Dan dosa di situ.
Dan dosa ini adalah utang yang berhubungan dengan keadilan Allah. Dosa adalah utang dan juga utang ketaatan berhubungan dengan kedaulatan Allah. Jadi di sini ada dua hutang, utangnya berbeda, makanya berlipat kali ganda, double itu karena apa? Ada hutang ketaatan, itu adalah konsekuensi kita karena kita dosa. Ada utang karena ganjaran, merugikan, ya, seperti yang tadi nih. Karena bukan hanya dia ketika dia bayar sewa yang raja itu tadi, tetapi bagaimana dengan pemberontakannya, gitu. Dan ditangguhkan dalam dua keadaan yang berbeda. Yang satu, ketaatan berkaitan dengan penciptaan, ya. Ketaatan berkaitan dengan penciptaan, utang ganjaran berkaitan dengan kerusakan atau keborobrokan kita atau dosa, ya. Ketaatan yang pertama adalah kecil yang berkaitan dengan penciptaan, karena kita dicipta, kita harus taat kepada Tuhan. Ketika kita nggak taat, ya, itu adalah dosa, ya. Tetapi ada ganjaran yang selanjutnya, ketika ada kerusakan, ada kebobrokan, sama seperti kita menyusahkan orang, itu ada dosa gitu. Yang itu harus dibayar. Jadi bicara besi ketaatan di sini atau bicara mengenai hutang itu bisa berdobel-dobel. Pembayaran atas apa yang menjadi kewajiban kita sebagai maksud ciptaan atau ketaatan. Pembayaran tidak dapat melunasi kewajiban kita akibat kejahatan-kejahatan kita, ya, sebagai atau dosa-dosa kita nggak bisa dilunasi oleh itu, gitu. Makanya dengan tidak berhutang lagi, dengan tidak berdosa lagi dalam tanda kutip, apakah dosa kita sudah diampuni? Belum, itu urusan sama Tuhan belum, gitu. Makanya kita perlu penebusan, ya. Ini tulisan William Sacker di sini dikatakan, hidup dalam ketaatan adalah kewajiban kita. Namun menggantungkan hidup hanya kepada taat akan berakhir dengan kehancuran. Maksudnya kalau kita nggak menyelesaikan urusan kita sama Tuhan, ya, dan kita nggak menyelesaikan hutang itu akan mengakibatkan kehancuran. Ditulis oleh William Sacker. Jadi Nats hari ini saya tulis di sini, kita renungan hari ini, yang renungan itu ditulis oleh Stephen Charnock, ya, hidup tahun 1628 sampai 1680, umurnya cuma 52 tahun. Dia adalah seorang pendeta, dia seorang penulis juga, dia nobleman. Jadi ini adalah satu karya yang luar biasa. Jadi di sini kembali lagi, renungan harian hari ini yang tulis oleh Stephen Charnock ini, saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan daging, ada hutang roh yang di situ, bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan hari ini Tuhan, yang rada-rada susah Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga memberi pengertian yang lebih lagi Tuhan, bahwa kami ini orang yang berhutang. Hutang kami double-double Tuhan. Bukan hanya kita harus bayar dengan ganjaran ketika kami melakukan dosa, tetapi kami harus menyelesaikan relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita terhadap sesamanya. Ketika kedua belah pihak itu sudah selesai, maka kita adalah orang-orang yang merdeka Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan, karena Kristus mati untuk membayar dosa-dosa kami. Bukan hanya dosa-dosa kami masa sampai saat ini, atau sampai kami dosa-dosa ke depan kami, tetapi Kristus menyelesaikan kami dari hutang-hutang masa lalu kami Tuhan. Hutang-hutang dosa kami sebelumnya Tuhan. Ketika kami sadar bahwa kami ini orang berdosa, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala dosa kami akan Engkau hapus. Kami percaya demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memurnikan kami Tuhan. Engkau akan membenarkan kami, bukan karena kami benar, karena Engkau adalah Allah yang benar. Engkau akan menguduskan kami, bukan karena kami orang kudus, enggak,
tetapi karena Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ada satu yang Kau bukakan, bahwa hutang kami ketika kami tidak menyelesaikan, hutang itu akan menjadi berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh belajar mengenai firman Tuhan lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk menghadapi masa-masa depan Tuhan. Hari-hari depan yang lebih sulit lagi Tuhan. Kami perlu iman kami lebih lagi Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Kami perlu mentaati firman Tuhan. Kami perlu mengerti apa yang Kau bicarakan pada kami hari ini Tuhan. Melalui renungan Stephen Charnock hari ini Tuhan. Mengenai jadi saudara kita adalah orang-orang berhutang. Kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang mau berkorban untuk menghapus dosa-dosa kami. Menghapus hutang-hutang kami Tuhan. Hutang-hutang apapun Tuhan, baik secara daging maupun secara roh Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah firman itu tertanam, bertumbuh, berlipat-lipat dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menghasilkan buah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Amin. Silakan. Amin. Amin. Terima kasih untuk renungan firman yang disampaikan. Kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh luar biasa Tuhan. Kembali kami menyaksikan kebenaran-Mu yang begitu indah Tuhan. Kebenaran-Mu yang Kau nyatakan dengan tegas, dengan lugas, dengan keadilan, dengan Kau menyatakan akan kedaulatan-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang adil, Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman renungan yang hari ini Kau ingatkan kami betapa bersyukurnya kami orang-orang yang ada di room Zoom ini Tuhan, karena melalui Roh Kudus Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami sebagai orang yang berhutang. Kami sebagai orang yang hidup memenuhi keinginan daging kami. Kau telah merdekakan Tuhan. Kau telah lepas belenggu itu Tuhan melalui kematian Engkau di kayu salib. Bahkan kami boleh dimerdekakan Tuhan. Kami boleh disucikan bukan karena kami suci, tapi karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Kami sudah dimampukan Tuhan untuk kami bisa hidup bukan lagi hidup dalam keinginan daging, melainkan di dalam roh, karena roh Allah yang tinggal di dalam kami. Tuhan, pada saat ini kami mau sehati, mau menyerahkan, menaikkan doa-doa syafaat kami mengucap syukur untuk PBS yang Kau pakai menjadi wadah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada orang-orang yang bukan hanya di room Zoom ini Tuhan, tapi juga untuk orang-orang yang mendengarkan melalui sosial media, baik Facebook ataupun yang mendengarkan di YouTube. Tuhan, kami tahu kerinduan hati-Mu Tuhan untuk orang-orang mendengarkan, kerinduan Engkau untuk mereka mengalami kebebasan dari surat-surat hutang akan dosa-dosa mereka Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan PBS ini dapat dipakai untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan yang satu-satunya hanya melalui Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya jalan masuk untuk kami semua dibebaskan dari belenggu dosa hutang. Tuhan, terima kasih Kau pakai PBS untuk bisa dengan konsisten memberitakan kabar keselamatan ini Tuhan. Sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang rindu untuk mendapatkan jamahan-Mu, yang rindu untuk mendapatkan perjumpaan dengan Engkau, untuk mereka mengalami Tuhan
kelepasan daripada belenggu hutang dosa mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan tambahkan jiwa kepada PBS ini untuk kami bawa kepada Engkau, untuk kami bawa mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkati untuk PBS ini Tuhan, untuk bisa terus dipakai untuk menyampaikan kemuliaan Engkau di muka bumi ini bisa dinyatakan. Terima kasih. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Kau percayakan menyampaikan renungan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan menambah-nambahkan hikmat yang lebih lagi pengertian akan kebenaran firman-Mu melalui pertolongan Roh Kudus. Engkau akan menambahkan pewahyuan yang baru setiap hari Tuhan, untuk kami semua bisa bersama-sama belajar akan kebenaran Engkau dengan benar Tuhan. Bukan berdasarkan tafsir, tapi kami semakin bisa menggali Tuhan harta karun dari kebenaran firman-Mu ini, untuk kami lebih diperkaya lagi Tuhan. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, pakai Mal Tuhan, untuk kebijaksanaan yang daripada Engkau memampukan dia Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga akan memberkati dimanapun dia berada, dia bisa menjadi suratan yang terbuka Tuhan, karena dengan pertolongan Roh Kudus hamba-Mu ini bisa menghidupi kebenaran yang dia sampaikan. Dengan pertolongan Roh Kudus hamba-Mu bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang tidak memiliki pengharapan, yang sedang mereka putus asa, tapi dia hamba-Mu ini Kau pakai untuk bisa menghibur, bisa menguatkan, bahkan juga bisa menasehati Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu ini bisa menjadi pelaku akan firman yang disampaikan. Tuhan, terima kasih untuk telah pakai membantu kami percaya Engkau berikan dia tambahkan pengetahuan untuk PBS ini, untuk bisa lebih lagi Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk lebih maju lagi Tuhan, untuk segala sesuatu, untuk pengembangan dan ada PBS menyampaikan kebenaran-Mu. Berkati Ibu Ira dengan suaminya Ivan Mapa, Tuhan Kau pakai dia di tempat kerjanya saat ini, biarlah ya Tuhan cahaya cemerlang yang ada dalam kehidupan Pak Ivan Mapa Tuhan bisa memancar di tempat kantornya. Dia bisa menjadi orang yang tampil beda bukan karena hebatnya dia, tapi karena Roh Kudus yang akan memampukan Bapak Ivan Mapa tampil beda Tuhan, sebagai orang yang bisa menjadi berkat buat orang-orang di kantor, di keluarga besarnya. Kristus yang memampukan Bapak Ivan Mapa Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi penyampai akan kebenaran firman yang Bapak Ivan rasakan bahwa dia dimerdekakan pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Engkau, pada saat dia memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Engkau. Berkati Tuhan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu Ibu Ira, baik di Bali Tuhan atau dimanapun kami tidak tahu tepatnya, tapi Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau akan memakai hidup mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang mengetahui segala apapun yang akan pergumulan kehidupan mereka. Engkau yang akan menolong mereka mendapatkan jawaban daripada Engkau seturut waktu dan perkenanan Engkau. Tuhan, kami juga mau mengangkat Pak Rolof yang ada bersama dengan Ira. Tuhan, biarlah mereka bisa menikmati waktu momen ini Tuhan, kebersamaan mereka untuk sama-sama bisa menyaksikan di tengah keadaan yang kami tahu Tuhan, mereka boleh melewati ini dengan dalam bersama-sama saling menopang, menyaksikan bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau yang akan membantu mereka, menopang mereka dengan penuh kasih-Mu. Berkati Rolof Tuhan di dalam kelemahannya. Biarlah justru dalam kelemahan dia bisa
menikmati kuasa Engkau dinyatakan dengan sempurna Tuhan. Rolof di dalam kelemahannya dia mencari Engkau, menikmati akan kasih setia Engkau kepada Rolof. Rolof bisa merasakan Tuhan bahwa Yesus begitu mengasihi Rolof. Yesus selalu ada untuk Rolof. Yesus ingin menopang Rolof. Yesus ingin ada untuk Rolof menikmati bahwa hadirat Yesus itu bisa dinikmati oleh Rolof. Bahkan juga kami rindu untuk Devi Tuhan bisa merasakan di tengah keadaan yang sulit sekalipun bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihinya, yang rindu untuk dia datang Tuhan untuk bisa merasakan kebaikan kasih setia Tuhan buat kehidupannya. Tuhan, kami menyerahkan Rolof apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan. Kami tidak tahu, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang akan menolong Rolof untuk bisa menerima akan seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan Rolof Tuhan dengan progres daripada kesehatannya. Kami percaya Tuhan, tetap keadaan Rolof ada di bawah kendali Engkau. Kami menyerahkan yang terbaik buat Rolof. Kami tahu Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan, kami menyerahkan juga akan Mami Tina Diana yang luar biasa Tuhan. Kami percaya seperti yang kami pelajari Tuhan dari Roma 8:16, roh yang ada di dalam Mami itu sendiri yang bersaksi dengan roh yang Mami Tina bahwa di Mami Tina Diana adalah anak-anak Allah, sehingga kerinduan Engkau untuk Mami Tina bersaksi tentang bagaimana Yesus begitu dahsyat di dalam kehidupan Mami Tina. Dan biarlah ya Tuhan, benih firman yang sudah Mami Tina tabur Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberikan melunakkan hati daripada orang-orang yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, pertumbuhan itu berasal daripada Engkau, pertobatan juga itu adalah kuasa Engkau. Kami menyerahkan apa yang sudah ditabur oleh Mami Tina boleh menjadi berkat bagi Engkau, dan biarlah akan ada jiwa-jiwa Tuhan yang mau menyerahkan dirinya untuk mereka mengalami dibebaskan dari hutang-hutang dosa mereka. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, karena kami percaya setiap firman yang keluar itu tidak pernah berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan semangat yang berapi-api dalam melayani Engkau di masa usia indahnya Mami Tina. Terus Tuhan bisa memberi dampak kepada kami semua yang ada di room Zoom ini. Kami juga tidak karena Tuhan begitu berapi-api melayani Engkau, memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang daripada Engkau memberkati Mami Tina melakukan aktivitas untuk bisa menyaksikan karya-karya ilahi yang masih belum Engkau nyatakan di tengah-tengah Mami Tina. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga akan Ibu Fani, akan Daniel Tuhan, Kau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah ya Tuhan, Kau juga akan menolong Daniel dengan keberadaannya di tempat kerjanya. Dia boleh menjadi berkat, dia boleh menjadi terang, dia boleh tampil beda sebagai anak muda. Tuhan berkati Tuhan akan Daniel Tuhan, kami tahu Engkau telah menyiapkan pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang mengasihi Engkau, pasangan hidup yang bisa membawa Daniel lebih dekat kepada Engkau, bukan hanya dekat, tapi dia semakin melekat kepada Engkau, dan dia memberikan buah daripada hubungannya yang dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Ibu Tirsa, dimanapun saat ini dia berada, apakah sudah tiba di PON atau dimanapun, Kau pakai Ibu Tirsa Tuhan untuk sebagai alat-Mu yang sedang melayani adiknya Harvey untuk dibawa dalam pengobatan. Kami percaya Tuhan progres daripada kesehatan yang akan kami dengar. Biarlah ya Tuhan Kau terus tambahkan semangat kepada Harvey dalam mengikuti setiap proses terapinya Tuhan, untuk dia bisa
lihat Tuhan, dia bisa datang, dia boleh bisa menikmati pengalaman berjalan bersama dengan Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, Kau berkati juga Bung Kris, Kesia dimanapun mereka berada, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau yang kami percaya akan menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk semua yang akan mendengar di YouTube maupun di Facebook. Tuhan, biarlah orang-orang yang saat ini mendengar, kami tahu bukan secara kebetulan. Engkau yang tarik mereka, Engkau yang bawa mereka mendengarkan, untuk mereka juga bisa diselesaikan Tuhan. Hutang-hutang dosa mereka hanya satu ketika mereka datang, mengaku akan segala dosa mereka, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka bisa mengalami seperti kami, mengalami dibebaskan dari belenggu hutang dosa Tuhan. Dan biarlah mereka juga Tuhan, begitu juga dengan kami sebagai utusan-utusan-Mu yang sudah dibebaskan dari hutang dosa. Kami bisa semakin lebih lagi Tuhan memberitakan akan kelegaan yang kami rasakan Tuhan ketika kami juga bisa melihat, membagikan kelegaan ini kepada orang-orang di sekitar kami. Baik di keluarga kami, di lingkungan kami, maupun orang-orang yang Kau bawa untuk kami jumpai. Untuk kami tidak bosan-bosan, untuk kami tidak jemu-jemu Tuhan, untuk kami tidak mengabaikan kesempatan untuk kami memberitakan bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang rindu untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa, sehingga mereka tidak mengalami dosa, hutang dosa yang berlipat ganda dengan segala konsekuensinya, bahkan dengan api kekekalan yang menanti mereka. Biarlah ya Tuhan, Kau pakai kami semua ini Tuhan, di hari ini bisa menjadi pelaku akan kebenaran-Mu. Tuhan, kami teringat akan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu bangsa dan negara kami ini ada di hati-Mu, ada di telapak tangan-Mu, bahkan bangsa dan negara kami ini adalah biji mata-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan, yang kami mohon Engkau menyatakan jamahan-Mu, lawatan-Mu, sehingga bangsa dan negara kami bisa penuh oleh kemuliaan nama-Mu. Biarlah mereka juga bisa Kau pakai para pemimpin Tuhan dengan penuh bijaksana, dengan penuh penundukan diri untuk mau taat Tuhan, untuk kemuliaan-Mu bisa dinyatakan di muka bumi Indonesia ini. Itulah yang menjadi kerinduan-Mu dan kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai orang-orang, anak-anak-Mu untuk mengabarkan akan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami seperti yang sudah Kau ajarkan ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan doa berkat oleh hambanya, silakan. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Kita masuk dalam ruang diskusi saat-saat yang dinanti-nantikan. Ya, sekarang diskusinya bisa langsung ya, langsung aja gitu. Siapa yang umpamanya Weni sudah memberi satu kesaksian. Terus kalau umpamanya kita dengar kesaksian-kesaksian orang,
oh iya saya ada tambahan, nggak apa-apa gitu. Langsung aja saya gitu. Kalau ada tambahan silakan gitu. Apa yang teringat nggak apa-apa gitu. Ketika umpamanya Bu Fani ngomong disampaikan lagi terus Bu Fani lagi nggak apa-apa juga gitu. Karena kita cuma beberapa orang jadi kita berdiskusi sama-sama memberikan masukan, sama-sama mendengar apa keterangan-keterangan atau kesaksian dari saudara-saudara kita. Jadi bukan bukan satu arah, tetapi kita berbagai arah. Ya, terima kasih. Oke, kita akan masuk dalam ruang diskusi Ya, ini. itu Mami itu Pastor. Shalom, Pastor Kemal dan istri Oke, Mami. semuanya. Oh, luar biasa firman ini. Jadi, kita ini saya ambil dari Roma 8 ayat 5. Sebab kita atau mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Maut itu mati yang kekal. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging ialah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kita ini harus mematikan hidup kita habis-habisan. Tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Firman memang Tuhan Yesus sudah menyelesaikan hutang kita di kayu salib satu kali. Tapi Tuhan Yesus sudah memberi jaminan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan selamatnya, akan beroleh hidup yang kekal. Tapi kita harus menjaga keselamatan itu. Harus menjaga yang Tuhan berikan luar biasa itu. Dia sudah menyerahkan tubuh darah bahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita perlu menjaga supaya kita hidup tetap takut Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan, supaya orang melihat buah-buah roh ada pada kita. Kanan kiri muka belakangku, bukannya hanya keluargaku, tapi bagi orang yang di mana saja aku berada, aku tetap beritakan Injil. Nomor satu Tuhan Yesus, Dia ada segala-galanya, hidup matiku di tangannya. Dan Dia menciptakan kita juga sebelum kita diciptakan, dia angkatnya, dia tahu siapa kita ini. Dan Dia menciptakan kita menjadi umat pilihannya, menjadi anak-anak Allah yang dikasihnya. Jadi harus setia kita setiap hari, harus takut Tuhan, cinta Tuhan, haus dan lapar kebenaran. Karena berbahagia orang haus dan lapar kebenaran, mereka akan dipuaskan. Itu ada juga di Matius 5. Jadi kita ini harus menjadi saya ini terlebih mungkin yang paling usianya paling sudah nomor satu lah, yang paling usia yang paling jauh usianya, paling tua. Jadi aku ini harus tahu diri, harus menjadi berkat bagi siapa saja yang bertemu dengan aku. Aku harus mati-matian mematikan hidup menurut daging, tapi aku harus hidup menurut roh. Setiap hari 24 jam takut Tuhan, 24 jam hidup setia, hidup kudus, hidup suci, tidak melakukan dosa lagi. Karena Roh Kudus kalau aku hidup tetap dalam dosa, Roh Kudus tidak ada padaku. Jadi dalam nama Tuhan, Roh Kudus sanggup menolongku supaya aku menjadi pelaku firman, supaya aku hidup menurut firman Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman setiap hari, setiap nafasku Tuhan beri, sampai di hari kekekalan, hari mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kapan Tuhan beri nafasku, aku selalu hidup suci, hidup kudus, dengan roh takut Tuhan, haus dan lapar kebenaran, punya hati orang seperti hati Yesus, roh kasih, ada kasih, supaya jangan, aku dan keluargaku sudah diselamatkan. Tapi lihat, orang yang belum mengenal Tuhan, di kanan kiri muka belakangku, bahkan orang paling hina di muka bumi, aku harus menjadi pelaku firman. Bukan hanya dengan mulut atau perkataan, tapi dengan perbuatan. Memang bagiku tidak mungkin satu pun. Jangan aku terus-terus masih jatuh lagi dalam dosa, jatuh dalam dosa. Aku itu kurang ajar kali itu sama Tuhan. Jadi aku harus punya prinsip, stop sinning, cannot sin. Walking with Jesus, walk by Spirit. In Jesus' name, Holy Spirit can help me. Roh Kudus menolongku. Itulah firman dari saya. Takutlah akan Tuhan. Setiap hari baca firman, berjuang mati-matian untuk melakukan terobosan menjadi garam, menjadi terang. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus kekal dan selama-lamanya. Haleluya, I love you Lord Jesus. Thank you so much. Haleluya, terima kasih Mami. Mami ini yang bikin kita semangat ya. Mami yang sudah 80-an tahun semangat. Bagaimana kita yang anak muda ya? Bagaimana kita yang apa ya? Kalau dibandingkan Mami memang kita udah pada umur-umur semua, tetapi kalau dibandingkan Mami, wow, kita masih jauh gitu.
Di situ dikatakan Mami bilang sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Betul gitu. Hal-hal daging itu menentang firman Tuhan ya. Hal-hal daging buahnya adalah maut ya. Tetapi hal-hal rohani harus kita kembangkan, bukan hal kedagingan. Untuk melawan itu memang harus ada perjuangan kita. Tetapi jangan lupa yang memerdekakan kita itu adalah Roh Kudus ya. Kalau kita lihat di ayat 2, Roh itu memberi hidup telah memerdekakan kamu. Roh yang memerdekakan kita dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Dosa dan maut. Dosa dan maut ya. Jadi apa yang di sini, sebab apa yang tidak, ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Jadi ini memang saat-saat ini saat-saat kritis, dalam keadaan tanda kutip kritis, dalam arti apa? Sekarang persiapan masa Lent ya, kalender gereja Lent itu bagaimana mereka, Tuhan mempersiapkan hati dia, Tuhan mempersiapkan tubuh dia untuk menghadapi penyiksaan. Untuk apa? Di sini dikatakan sebab dia tidak menunjukkan hukum Taurat dengan mengutus, ayat 3 ini, dengan mengutus jalan, mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging dikuasai ya. Jadi daging itu menguasai kita kalau kita nggak menyelesaikan hukuman itu dengan Tuhan, nggak diperdamaikan dengan Tuhan ya. Bukan hanya dosa, dosa memang ada hukumannya, tetapi relasi kita mesti kita perbaiki juga sama Tuhan. Silakan, ada lagi. Terima kasih Mami. Mami menjadi inspirasi buat kita yang anak-anak muda gitu. Inspirasi, ada legacy nanti kalau kita nggak ada, semangat Mami masih ada. Haleluya, terima kasih. Boleh saya, karena nggak mau kalah sama Mami. Mami aja semangatnya 4 juta, masa saya cuma 4 aja gitu. Jadi tadi betul Mami bilang bahwa kurang ajar sekali kalau kita sudah ditebus, kita sudah dibayar hutang kita, kong kita masih bikin suka-suka. Jadi di sini kalau saya mau tekankan seperti kayak tadi Mami bilang, eh, hidup kita ini ya perjuangan, peperangan. Setelah kita pertama kali ya syaratnya kita harus pastikan status kita sebagai orang yang sudah mengalami kemerdekaan atau belum. Udah nggak perlu diulas lagi tentang hutang yang akhirnya kalau nggak dibayar itu bisa double-double. Tapi kalau saya mau tekankan di sini seperti cuma satu nih, matikan kedagingan kita atau matikan dosa kita, atau kita yang dimatikan oleh dosa. Itu jadi pilihan ada di kita, kembali lagi keputusan ketika kita sudah dimerdekakan. Jangan itu keras, tapi memang inilah tanda-tanda akhir zaman, kita harus mau yang enggak gitu. Nah, tapi saya cuma ada mau tambahkan nih dari Kolose 2 ayat sebentar, ayat 14. Kolose 2 ayat 14, di sana dikatakan dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sebelumnya kita ini adalah orang-orang terdakwa karena hutang-hutang dosa kita. Tapi pada saat seperti tadi Pak Kemal ingatkan, ini masa Lent, masa Tuhan Yesus sedang mempersiapkan. Kita lagi mengingat Tuhan Yesus untuk menuju kepada Jumat Agung. Ini dia mau memakukan
surat hutang-hutang kita semua yang dikasihinya, yang dipilihnya, yang sudah ditentukan dari semula itu di kayu salib. Dan kelanjutan daripada kita semua yang sudah menerimanya itu adalah surat hutang itu kita akhirnya seperti tadi diingatin, kita sekarang berhutangnya kepada roh, berhutang kepada Tuhan dalam tanda petik. Jadi kita punya kewajiban. Kewajibannya adalah melayani dan mengasihi Tuhan serta sesama manusia. Caranya bagaimana? Caranya tadi Mami sudah jelaskan, Mami sudah kasih contoh dengan kita menghidupi sebagai orang yang dimerdekakan, kita udah nggak hidup lagi yang sama, kita nggak kurang ajar dengan tidak menghargai kasih anugerah yang kita terima, dan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang masih terbelenggu dengan dosa dengan menyampaikan Injil kabar keselamatan. Bukan dengan PHP-in, tapi ada kejelasan bahwa ini sih hidup oleh roh ini udah nggak perlu ditafsir dari ayat 1 sampai ayat 12. Bahkan kalau saya bilang sampai ayat 16 ini jelas banget. Kalau kita mau runut itu luar biasa. Jaminan, kepastian, kebebasan yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Sekalian nyambung ya, sekalian nyambung. Ya, nyambung kayak kompor aja. Iya, Nyamber. nyambung. Silakan. Soalnya pas Ibu Weni ngomongnya itu, jadi ayat ini kalau menurut aku ya, alat ini udah jelas-jelas lah. Jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Tapi untuk saya memang ayat ini agak-agak apa ya gitu ya. Jadi saya baca lagi itu kayaknya memang betul seperti Bu Eni itu nggak bisa berhenti di situ untuk aku ya, untuk aku. Tidak bisa berhenti di situ, tapi kelanjutannya di ayat 13 itu merupakan kayak satu ajakan. Ajakan kita atau mengingatkan kita itu ayat 13 sampai 17. Tapi yang saya dari yang firman disampaikan oleh Pastor Kemal tadi menjelaskan, kita hidup berdosa, kita berhutang pada manusia, itu ya oke lah kita berhutang kepada manusia gitu. Tapi kalau kita berhutang kepada roh, itu sesuatu gitu ya. Jadi kita akan punya tanggung jawab yang kalau dunia kan tanggung jawabnya moral aja, kita kita harus bayar, kalau enggak bagaimana. Tapi kalau kita punya hutang kepada roh, apa jadinya? Jadi kita punya tanggung jawabnya itu adalah rohani kita, ya kan? Rohani kita mati, rohani kita. Kalau kita berhutang pada roh itu mati rohani. Terus dan ya banyaklah kita menghidupkan hati kita itu perlu perjuangan lagi, dan apa ya namanya kita kalau ditinggalkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi di ayat selanjutnya itu yang saya maksud tadi, sesuai dengan Ibu Weni itu, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi jika oleh roh, jadi kita jangan berhutang sama roh, tapi kita harus grab atau kita harus memakai atau mempergunakan atau memohon atau meminta bantuan roh untuk ini,
untuk bantu kita. Semua orang yang dipimpin karena apa? Karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Wow, kita enak banget ya kita jadi anak Allah itu karena kalau kita mau minta. Tapi selebihnya itu jika kita anak-anak, jika adalah ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah akan menerimanya bersama Kristus. Jadi kita akan yakin, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita apapun yang menghadang kita, apapun yang menghalangi kita, is nothing. Itu tapi kalau tidak ada kita berhutang sama rohani kita kosong, bagaimana kita mau menghadapi kehidupan kita? Itu dari pendapat saya menyambung menyambung sharing firman yang pagi ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya sangat bersemangat untuk membahas ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita semua termotivasi dari Mami dengan semangat. Ya, kita harus semangat bagaimana kita menyelesaikan hutang kita, baik secara daging maupun secara roh gitu ya. Kadang-kadang ketika orang percaya ada hutang daging, ada hutang roh juga gitu. Selesai dulu sama Tuhan, baru selesaikan kedagingan kita gitu. Atau kita selesaikan kedagingan kita, atau kita selesaikan dengan Tuhan. Jadi itu dua hal yang harus kita bedakan gitu. Makanya di sini dikatakan berdobel-dobel. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan, ya, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, resikonya itu. Gitu. Resikonya kita akan terima yaitu udah pasti api neraka gitu. Kehidupan yang di luar Tuhan itu berat gitu. Oke, ada yang lain? Semangat. Oke, Bu Fani silakan atau Mami lagi boleh juga. Karena waktunya juga jalan terus, Pastor. Jadi Fani mau bukan nambahin yang Fani dapat ya. Jadi kalau yang di sini saya tadi terberkati itu dengan kata-kata seperti ini. Jangan pikir kalau kita udah tidak berhutang, kita udah nggak punya utang. Itu benar banget loh. Jangan berpikir kalau kita udah beres, enggak, udah selesai, enggak. Kita mesti beresin dulu. Jadi makanya di sini itu ada dua hal yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama nggak ada pilihan. Kalau kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, hidup dalam kasih karunia, kita tahu hidup kita ini ditebus dengan darahnya, dengan nyawanya, mahal gitu harganya, dan dibayar lunas. Gak ada pilihan. Jadi kalau you mau hidup dalam daging, you hidup dalam daging. You hidup dalam roh. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa abu-abu, nggak bisa panas-panas, suam-suam kuku. Panas-panas kalian gitu loh. Karena kalau nggak akan dimuntahkan. Itu firman yang bilang. Itu poin pertama. Jadi nggak ada pilihan lain. You udah ditebus, harganya mahal. Karena kalau kita secara manusia nggak akan bisa menebus semua hutang dosa kita. Nggak mungkin. Hutang rohani kita, hutang daging kita nggak bisa bayar. Yang bisa bayar itu cuma satu, Yesus Kristus Tuhan, karena dia tidak berdosa dan dijadikan dosa supaya kita yang berdosa diselamatkan. Poin pertama. Jadi hargailah keselamatanmu karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Satu poin. Jadi mau hidup dalam daging, daging. Mau hidup dalam roh, roh. Jadi udah nggak ada pilihan. Karena kita orang percaya, kita udah tahu firman, nggak ada pilihan. Kita harus hidup dalam roh. Menabur di dalam roh. Itu yang poin pertama. Poin kedua, jangan main-mainkan karena kita udah dibayar. Jadi gini, yang harusnya kita yang beresin, tapi karena kita tidak bisa memberesinnya secara seharusnya, Tuhan Yesus ambil alih semua itu, dia grab, saya punya bahasanya Bu Ira, dia ambil semua tanggung jawab itu, kembali yang kayak kata Mami, jangan main-main lagi loh, jangan kurang-kurang ajar atau apalah bahasanya, nggak boleh lagi. Jadi mulai sekarang, yaitu kita harus hidup dalam roh, menabur di dalam roh, matikan semua kedagingan kita, yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, karena we adalah new creation. Kita semua adalah cipta yang baru. Orang yang sudah dilahirkan. Jadi sekarang bagaimana orang yang sudah dilahirkan ini kan baru nih, murni nih. Ya udah,
Karena kita tahu tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Allah. Jadi udah, apapun yang terjadi, apapun yang dunia tawarkan, wajib nggak tertarik lagi. Wajib. Jadi orang-orang yang dewasa rohani, ya kalau bahasa yang kerennya anak muda sekarang, Kristen-Kristen Raja Wali, jangan Kristen ayam yang masih korek-korek sampah, korek-korek tanah dan cacing. Udah nggak waktunya lagi, udah nggak level kalau bahasa anak zaman now. Nggak level katanya. Jadi anak sekarang ini harus hidup dalam firman. Kita harus menghidupi firman itu setiap hari, setiap detik, dan setiap nafas kita. Gampang, nggak gampang. Memang nggak mudah. Tapi pasti bisa. Karena kan firman udah bilang, Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita sempurna. Dan dia pasti akan ingin kita sempurna. Sekarang udah enggak, tapi kita harus yang tadi kita bilang hidup dalam roh supaya kita oleh kemampuan kita oleh pertolongan Roh Kudus akan dimampukan. Karena buat manusia memang nggak mungkin, tapi bagi Allah kan nggak ada yang mustahil. Jadi sekarang itu kita harus benar-benar sadar diri. Nah, kalau bahasa saya mah sadar diri bahwa kita itu udah ditebus. Karena kalau kita baca tuh dalam di Roma 8 ayat 12 dalam bahasa Inggris itu singkat, padat, jelas banget ya nih. Therefore, brethren, we are debts. Nah, bayangin tuh, kita itu debts-nya tuh kalau Indonesia kan cuma orang hutang, berhutang. Kalau di sini debtors itu debitor itu pakai S loh. Berarti banyak banget, artinya jamak loh. Jamak loh. Tapi udah dikatakan no to the flesh, bukan kepada daging, to life after the flesh. Jadi kita harus hidup di luar dari keinginan daging. Jadi udah ditinggalin semua. Karena di sini ada kalimatnya after the flesh. Jadi di sini memang apa ya, lengkap gitu loh. Jadi yang lalu ya sudah berlalu, ya sesungguhnya yang baru udah datang. Yuk hidupin yuk. Yuk kabarkan berita Injil keselamatan yuk. Karena kasihan orang-orang yang masih hidup di dalam daging itu gitu loh. Karena apa? Udah pasti hidup dalam daging adalah maut. Dan kita udah baca tuh di dalam di Roma 8 ayat 13, saya ulang lagi ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi nih. Maaf ya, karena sini jadi clear banget nih. For if ye life after the flesh, ye shall die. But if ye hold the spirit do mortify the deeds. Nah, pakai S nih. Of the body, ye shall live. Nah, jadi semua yang daging-daging, yang hutang-hutang, yang bertumpuk-tumpuk itu kan sudah dilunasi nih. Nah, hargai. Karena kita udah nggak jadi debitur lagi sekarang. Karena apa? Kreditor kita, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Tuhan kita itu sudah lunasi semua di kayu salib. Yuk, kita udah mulai hari ini adalah ciptaan yang baru. Kita hidup dengan gaya hidup yang baru, yaitu hidup yang dipimpin oleh roh, kepada roh, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, maaf kepanjangan, Tuhan Yesus berkati, shalom. Terima kasih, Bu Fani. Ya, luar biasa ya. Memang masih tetap sesuai dengan apa namanya konteks. Mungkin ada siapa lagi di sini? Ada Tirsa. Bu Tirsa bisa atau nggak bisa nggak apa-apa? Bisa, karena di ruang UGD-nya sepi kan. Jadi si Harvey Oh iya, tadi udah. pas turun dari mobil sebetulnya untuk Pelan-pelan periksa aja. darah. Jadi Jadi mengenai hutangnya, Tirs. kejang. Hutang dosa itu kalau saya konotasikan dalam kehidupan itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan ya. Yang artinya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu secara rohani, baik itu secara kehidupan sehari-hari, ya itu yang harus kita selesaikan. Dan Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, tetapi Tuhan menuntut kesungguhan hati. Dan apa yang kita lakukan itu adalah mengaku segala dosa dan kesalahan kita dan juga melakukan bagian kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau menjalani kehidupan ini dengan benar. Tuhan Yesus. Thank you, Tirsa. Ya, masih ada beberapa menit. Silakan, ada lagi? Ada nggak yang berpikir, ya, kalau kita bisa bahas lebih, kita buka sedikit kita punya cara berpikir,
hutang itu identik dengan, ya, ketika kita berhutang, kita itu jadi terbelenggu. Kita itu menjadi budak dari yang pemberi hutang. Kita kehilangan kebebasan. Ada nggak berpikir begitu? Ya, itu pasti, Kita Pastor. ya, itu Ya, pasti ya. maaf, saya tambahin ya. Maaf, Pastor, 1-2 menit ya. Karena begini, gak usah tentang hutang. Kita menerima perhatian atau kenikmatan dunia atau sesuatu yang ditawarkan yang bukan dari Tuhan, tapi kita terima dari orang atau dari siapapun, otomatis kita terikat loh. Satu kali dia minta lagi lebih daripada kita nggak bisa tolak. Itu yang akan menumpuk-numpuk utang kita. Dan kita akan terbelenggu, terikat, dan terus akan mengikuti keinginan itu. Karena kita merasa gini, aku nggak enak hati, aku nggak bisa, aku ini dan itu. Jadi, ya betul, tadi Pastor bilang, terikat. Jadi hanya orang yang dimerdekakan oleh Roh Kudus, dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus, sudah ditebus, hutangnya dibayar lunas, baru bisa hidupnya merdeka. Karena orang yang terikat hutang, terikat dosa, nggak bisa. Kok bisa ngomong gitu? Ya pasti, kan kita punya pengalaman pribadi masing-masing setiap kita yang ada di sini. Kita yang tahu semuanya apa yang sudah kita lakukan di masa lalu kita. Tapi begitu kita tadi ke Bu Tirsa sangat terima kasih Bu Tirsa mengingatkan di 1 Yohanes 1 bahwa kita mengaku dosa, dia akan setidaknya mengampuni melepaskan kita dari segala kejahatan. Iya, karena memang kita harus akui, kita harus beresin. Ya. Nggak bisa karena udah nggak ngutang lagi sama Bu Ira, karena Bu Ira baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, terus bilang, ya udah lunas aja Bu Fani, nggak apa-apa Bu Fani. Tapi nggak berarti kita setiap kali kita suka-suka sama Bu Ira kan? Harus kita beresin dong kalau kita mau bener-bener lunas. Nah, sama seperti itu. Tapi kalau secara rohani hanya bisa membereskan itu hanya darah Yesus. Dia yang penebus kita satu-satunya. Makanya saya terinspirasi kemarin Mami bilang, Mami kemarin tuh batu bersaksi, bener-bener dia dengan smooth mengatakan, bukan karena dia mami saya loh, tapi saya kan duduk di pojok itu, saya dengar dia ngomong gini, terserah kalian mau berpendidikan apa, mau bertindak apa, mau berpikir apa, mau terima nggak terima, saya cuma menyampaikan bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar Tuhan Yesus, karena dia sudah tebus semua dosa kita, sudah ampuni semua dosa kita, dosaku, dosa keluargaku. Jadi nggak ada yang lain aku lakukan kecuali aku hanya harus apa kata Mami kemarin ya? Aku harus benar-benar melakukan hidup dalam firman. Apalagi usiaku udah seperti ini, aku nggak punya pilihan yang lain. Aku cuma hanya hidup sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, itu kira-kira seperti itulah bahwa kita tinggal melaksanakan tugas kita kayak tadi Bu Tisa juga bilang bahwa nggak mungkin kita akan bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan kita siapa kita ini. Tapi kan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Selama yang Tuhan percayakan, Tuhan pasti kasih kita kemampuan buat melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita ini. Karena firman-Nya ya amin. Bersamanya aku cakap menanggung segala sesuatu. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih sesuatu sama kita yang kita nggak bisa tanggungkan. Jadi kalau Tuhan udah lunasi kita, tinggal tugas kita nih sekarang meresponinya. Kita menyampaikan semua berita baik itu. Yuk, jangan hidup dalam daging lagi. Yuk, kita hidup dalam menabur, menanam semua dalam roh. Yuk, hidup yang benar, hidup kudus. Tinggalkan yang lalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Gitu sih, Pastor. Terima kasih Bu Fani. Aku Ya. tambahin mau dikit, ikut aku main dong. tambahin dikit. Nah, ya silakan, Tambahin dikit, silakan. tambahin dikit. Semangat, Karena, semangat. Silakan. ya karena daging Bu Ira dulu habis ini Wedi. hidup. Ya karena daging tidak pernah memberi hidup kepada kita. Jadi hutang pada daging itu tidak memberi hidup kepada kita. Jadi ngapain kita berhutang pada daging? Itu tambahannya. Ya, terima kasih. Ayo, Weni, silakan. Oke, kalau dari aku kata diikat itu bukan belum sampai klimaksnya, tapi ketika kita membayangkan dipasung, nggak ada yang bisa kita nggak bisa lari kemana-mana, nowhere to run, terus itu bener-bener mau dibilang itu gambaran ya itu seperti tadi Bu Fani bilang, no choice gitu loh. Lo udah ada di depan mata gitu. Kita semua ini udah ada di depan mata, kita sudah ada yang menyelesaikan. Kita kalau masih ada yang belum kita bereskan, dengan kerendahan hati, daripada kita dipasung oleh kedagingan kita, ya udah mengaku jo supaya enteng,
Dan itu akhirnya bisa diselesaikan, dituntaskan, tapi kembali lagi tadi, nggak usah kasih makan daging. Hutangnya kita soalnya kepada roh. Itu sih kalau dari saya tambahannya. Terima kasih. Ya, masih ada beberapa waktu lagi. Sering nggak kita dengar ketika ada orang meninggal atau kedukaan gitu? Dia bilang kalau ada kadang-kadang kan kita suka kalau ada hutang dari orang tuaku, pernah nggak itu nanti apa namanya harus dibayar kan? Ya, ya Iya betul. kan sering ya, Sering banget, sering 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 banget. banget. Oh Sering ya banget. nanti pokoknya itu sering banget. Nah itu dia gitu. Itu utang daging, apalagi utang rohani berarti something wrong. Atau sering nggak kita Yes. kita tadi kan Bu Fani bilang karena ada hukum kalau saya lihat kan kalau hukum-hukum kuno itu mengharuskan orang harus membayar hutang dengan menjadi budak itu hukum kuno kita bisa lihat di film-film atau cerita-cerita makin besar hutangnya makin lama dia menjadi budak gitu dan kita kadang-kadang di dalam upacara-upacara tradisi, kadang-kadang kita lihat kan ketika orang meninggal dibawain ini, jadi nanti dicatat tuh gitu. Oh ya next nanti kalau ada yang meninggal, gua harus kasih ini gitu. Itu apa? Itu jadi dia ketika dia kasih dia berhutang, orang itu berhutang gitu. Jadi itu, nah di sini kita belajar kita hutang daging ketika kita nggak selesaikan dengan Tuhan, ya ketika kita nggak dipaku tadi bicara mengenai bagaimana dipaku di kayu salib di Kolose 2 ayat 14 kalau nggak salah Bu, bagaimana hutang kita dipaku kita akan mengalami hal-hal seperti itu jadi yuk tadi kembali lagi Bu Fani yuk kita mengaku jo yuk kita menginjili yuk kita jangan berhutang lagi jangan oh yuk kita berhutang jangan yuk kita apa menyelesaikan hutang-hutang kita yuk gitu. Yuk kita bertobat, yuk kita cari Tuhan, yuk kita menginjil. Itu kalimat-kalimat positif yang harus mengencourage kita pada hari ini. Demikian saja, terima kasih. Mungkin kalau umpamanya saya kasih kesempatan mau berbicara, banyak yang berbicara karena bicara hutang itu apa ya, kayaknya menggelitik gitu ya. Oke, silakan ditutup saja, sudah jam 9 lewat. Oh iya Bu Weni, Bu Dokter, kalau nanti tutup dalam doa ini, mohon didoakan hari ini uh, wedding anniversary-nya Pak Pendeta Yohanes Parapat sama Mami Grace yang ke-27 tahun. Wow. Hari ini 14 Maret. Memang Mami Grace sama si kakak Grace ada di Berau masih, tapi Dedi ada sama Mercy sama Sasha ada sama Shalom ada di Jakarta. Kiranya kami dari keluarga Kuta Barat Parapat mohon didoakan biar rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang militan, yang radikal, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Sekina Glory. Terima kasih sebelumnya Bu Dokter, Tuhan berkati. 27 tahun hari ini 14. Oke, kita tutup renungan morning devotion kita pagi hari ini yang luar biasa. Rasanya kita mau kupas satu harian juga nggak akan habis ya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Tak henti-hentinya kami hanya bisa berterima kasih untuk Allah kami yang luar biasa, yang menyerahkan anakmu satu-satunya untuk menebus setiap dosa hutang kami. Terima kasih Tuhan, kami kau lepaskan dari pasung dosa kami, sehingga kami kau merdekakan dan Engkau juga yang menolong kami mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kami memampukan, untuk kami berjuang melawan akan kedagingan kami Tuhan. Terima kasih untuk kami menjadi anak-anak yang merdeka, untuk kami mau memberikan Tuhan, mengekspresikan kami sebagai orang-orang yang dimerdekakan dengan mengasihi orang-orang yang di luar sana Tuhan, untuk menjadi pengabar bahwa hidup mereka bisa mengalami
keringanan Tuhan, kemudahan ketika mereka datang bersimpuh di bawah kaki Yesus. Tuhan, sebelum kami tutup, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pak Yohanes Parapat, Tuhan, Pendeta Yohanes Parapat yang hari ini boleh Tuhan Kau bawa masuk menikmati indahnya pernikahan mereka di usia 27 tahun. Tuhan, Kau pakai keluarga ini bisa menjadi kesaksian yang hidup sebagai keluarga ilahi, bisa menjadi teladan Tuhan bagi orang-orang yang mereka jumpai, baik yang di Berau saat ini, Mami Grace bersama dengan Grace. Tuhan, biarlah mereka Tuhan bisa memberikan dampak, membagikan damai, bisa membagikan ketenangan Tuhan di tengah keluarga yang sedang mengalami masa-masa perpisahan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati akan keluarga ini untuk mengalami, bisa membagikan apa pengalaman hidup mereka berjalan dalam rumah tangga 27 tahun Tuhan. Engkau juga akan menyertai ke depannya Tuhan. Biarlah apapun perjalanan hidup rumah tangga mereka, mereka fokus ke depan Tuhan. Mata mereka tertuju, iman mereka hanya mengandalkan Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka bisa memberikan buah-buah dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Engkau, sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, berkati ketiga anak mereka, Grace, Shalom, dan Mercy Tuhan, pakai keluarga ini dimanapun mereka berada untuk menjadi garam dan terang. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memerdekakan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibayar lunas oleh Engkau. Dosa hutang kami Tuhan sudah dipaku di kayu salib ketika Engkau sudah menyelesaikan dengan taat akan panggilan Engkau sebagai juru selamat buat kami orang-orang yang percaya. Kerinduan kami Tuhan, pada hari ini kami boleh Tuhan, dimanapun kami Kau bawa, kami boleh memberitakan. Kami boleh semangat berapi-api menyampaikan kabar baik. Kami boleh Tuhan menjaga, berjuang untuk menjaga kekudusan dalam hidup kami. Bukan karena hebat kami, tapi karena Roh Kudus yang sudah bernaung dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau serahkan kehidupan kami pada hari ini untuk Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Semua orang yang dimerdekakan sama-sama katakan Amin. 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 Terima kasih Bu Ira, Dr. Weni, Pendeta